Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah NIM E 2019 3129. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menanggapi materi pengantar ilmu ekonomi makro dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI selaku pengampu mata kuliah ekonomi makro Islam. Sebelum kita mempelajari ilmu ekonomi makro, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu dasar-dasar ekonomi, seperti istilah ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos, nomos. Oikos yaitu artinya rumah, nomos yaitu artinya aturan, tatanan, dan peraturan. Jika digabungkan, oikos dan nomos artinya yaitu pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Dan menurut Adam Smith, ilmu pengetahuan ekonomi itu yaitu ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, ilmu deskriptif, ilmu tahapan, dan ketiga yaitu ilmu teori. Yang pertama yaitu ilmu deskriptif, yaitu yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Contohnya yaitu perekonomian pada era Orde Baru yaitu yang ada di Indonesia. Terus yang kedua yaitu ilmu terapan. Ilmu terapan ini membahas tentang secara khusus tentang pemaparan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga. Contohnya yaitu ekonomi perusahaan, ekonomi perbankan, ekonomi moneter, dan sebagainya itu Terus teori yaitu yang ketiga yaitu ilmu teori. Ilmu teori yaitu ilmu ekonomi yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro yang sekarang kita pelajari. Ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempunyai banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Baiklah, kita akan memperdalam ekonomi makro, yaitu konsep dasar ekonomi makro, yaitu ada 1. Pendapat dan pengeluaran, 2. Pengangguran, 3. Uang, 4. Inflasi dan deflasi, 5. Permintaan dan penawaran, 6. Keseimbangan IS dan LS, dan yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Mungkin cuma itu tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.